Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 macam perkara yaitu tidak bisa didapati akan 3 dengan 3 macam perkara. Untuk mendapatkan yang 3 ini tidak bisa semata-mata mengandalkan 3 macam perkara. Yang pertama, al-ghina bil muna. Sugih tidak dapat didapati dengan diharap-harap. Banyak kita yang mengharapkan rezeki murah, rezeki banyak, tidak sulit mendapatkan rezeki. Harapan kita hampir semua begitu. Yang punya usaha kepingin usahanya itu berkembang. Tapi kekayaan itu tidak bisa dicapai dengan mengharap-harap. Fala yahsulul ghina, maka tidak bisa hasil sugih bil amani, dengan mengharap-harap. Bal bil qismati minallahi ta'ala. Bahkan orang sugih itu memang sudah bahagian, memang sudah pemberian daripada Allah Ta'ala. Tidak bisa. Kalau memang sudah dia itu ditakdirkan Allah sugih, tidak diduga-duga memang bisa sugih. Ada di Banjarmasin, kerjanya bingkil, cuman ada punya tanahnya tidaklah berharga, rupanya karena batu bara dibeli orang 130 miliar. Padahal ada sugih, asalnya bingkil cuman. Itulah namanya bil qismah minallahi ta'ala. Itu udah pembagian dari Allah. Di Batang Lumut kemarin banyak yang sugih mendadak. Pertamina masuk. Saya pernah ditawari orang dah 250.000 sehektar. Tidak lama dia habis menawari, orang ramai beli untuk bikin kebun. Sekalinya masuk Pertamina
ada yang setengah M, hitungan berapa hektar cuma. Itu Allah berkehendak. Kalau memang itu jatah kita, banyak yang tidak diduga. Kita dulu sayalah waktu sekolah rencana mau tinggal di kampung di Perit Selamat seberang Tungkal, karena asal kelahiran saya di situ. Pakai lampu lentira, hatap daun rencana, cuman tawing papan, hatap daun ina dingin. lampu lentira. Rencana nak beli perahu, beli pumpung kada terbayang. Sekalinya Allah beri, bukan tinggal di parit, tapi tinggal di Tungkal. Bukan lampu lentira, tapi lampu listrik. Bukan hatap daun, tapi hatap seng. Bukan tawing papan, tapi beton. Bukan perahu, tapi Honda. Kan tidak diharap, itu tidak diharap. Awalnya sih tidak mengharap itu, tapi Allah sudah memberi bahagian kita begitu. Sudah, tidak bisa. Duit tidak bisa diharap-harap. Tapi kalau Allah nak ngasih, gampang saja. Saya pergi ceramah, tak sebut saya di mana. Saya tidak mengharap dikasih makan sebelum ceramah. Pikir saya langsung ke musholla, ke surau namanya. Acaranya di surau, di musholla Langgar. Saya tidak mengharap disuguhi, maka saya di rumah makan. Sebelum berangkat makan, tidak ada mengharap. Sekalinya sampai di tempat, tidak dibolehkan langsung masuk ke masjid, dibawa ke rumahnya dulu. Saya bilang langsung aja ke masjid, biar jangan lama nunggu. Ada bapak guru katanya orang acara istirahat nanti, kita ke rumah aja dulu. Sekalinya yang disuguhkan kue luar biasa, banyu susu pulang, apakah disihat. Sekali sudah habis minum makan kue, saya bilang ayo sedang kita. Ada guru ada niat orang rumah nak menjamu, makan pulang, keluar hidangan, undang galah tuh satangnya gana pada talimek nih. Nah, maka kesurangan pulang dia mau santri ikan senangin tuh nyeberang piring, buntutnya seberang sana, kepala seberang sini. Belum lagi hati ayam, masak betumis padas tuh. Abulah lapar aja, ini maka belum makan pulang tuh. Kisah ini bola lapar parut, ini bawa budik mentang lumut belum makan lagi, tambah lapar. Ayam tuh sebelah, bandak di piring tuh, dengan pahanya, dengan leher kepalanya tuh. Itu kalau dikasih nyawa bisa terbang ayam tuh. Saya tidak mengharap, tapi Allah beri. Tapi parut kanyang, tidak bisa juga. Makanlah, tidak diharap datang. Tahun depan saya diundang lagi di situ. Saya tidak makan karena saya mengharap nanti di situ dimakani. Karena tahun kemarin begitu, mengharap saya. Berangkatlah. Sekali sampai di situ langsung dibawanya ke surau. Ada dibawanya makan. Apa ada berkunang-kunang mataku. Mahadang jam 12 saya berkunang-kunang mata kiri lampu. Kan mengharap. Dia bisa dapat sebab diharap dan bisa dapat sebab tidak diharap. Makanya diharap ke tidak kah? Kalau ada jatah sampai aja tuh. Jadi kalau kita diundang ke orang Arab, ada sama harap, ada bakal dapat sesuatu sebab diharap. Kalau nya dapat sekalipun kada diharap, ada aja tuh keluar. Tapi kalau diharap sering melisit, diharap sup ayam kampung, kalinya bubur kacang,
kan meleset namanya. Kemarin saya mengharap nasi samin sakalnya martabak nang padas tuh wajah aku meleset ini. Tak kau mengharap di orang tulak orang aruh tulak aja, jangan mengharap karena rezeki itu tidak dapat sebab diharap, tapi bal bil qismati minallah, itu memang sudah jatah dari Allah. Itu kata kawakatnya satu, cuman usaha tetap usaha berdoa. Tingkatan kita nih mengharap, tapi apabila yang kita harap kada dapat, kita kada susah hati, berarti bukan bahagian kita, itu kada rezeki kita, berarti Allah kada membagi kepada kita. Berusaha kada apa-apa, ada menghilangkan sifat tawakal. Yang kedua, wasyababu bil khidab, tidak bisa didapat mudah dengan, kalau bahasa sekarang bersemir, berpacar rambut. Bikhida bisya'ri bil hina, menyamir rambut dengan pacar. Ini macam saya ini beruban dah, kepala banyak hatap seng dah. Hatap seng lama mutih, lalu hendak anom disemir, dah bisa. Tetap tuha itulah. Walau hendak disemir bagaimana, ada dah harapan. Kada boleh rambut tu disemir, kada boleh. Kecuali apa? Putih semuanya kah? Ada lagi yang hirangnya. Walau disemir kada boleh, kada bisa mudah. Maka itu kada usah nyamir rambut supaya hitam. Kan huban sudah timbulan nih, macam mana supaya rata hitamnya, kasih semir, dah boleh. Kayak apa aja, kalau sudah tua dah bisa muda lagi, maka kita nih kalau sudah tua penyakit banyak. Ada dalam hikayat katanya kalau tua sangat kita nih, penyakit yang bakal berhinggap di badan kita 99 macam. Yang ke-100 mati. Itu penyakit nang ke-100 tuh. Penyakit nang ke-100 tuh kada kawa diobati lagi. Makanya dunia ini sementara kita bakal berpisah. Imakalanya kita yang meninggalkan dunia, imakalanya dunia yang meninggalkan kita. Kita masih hidup, tapi dunia pergi meninggalkan kita. Karena kita diuji oleh Allah. Stroke umpama, jauhkan bala lah. 4-3 tahun kada sembuh-sembuh. Di kursi roda, di kasur, itulah. Kalau ndak bertegak ditegakkan, ndak duduk didudukkan. Kita masih hidup, tapi dunia pergi meninggalkan kita. Kawan yang tadi pagi-pagi selalu ngajak kita ngopi di warung Haji Mail, tinggalkannya, ada bawanya lagi. Yang selalu ngajak kita ngopi di warung Soleh, ada bawanya lagi. Kawan kita yang selalu ngajak kita ngopi di warung Haji Arin, ada lagi di bawahnya. Karena stroke ya Pak, orang pergi meninggalkan kita. Orang pergi jalan-jalan ke Jerambah WFC, awak ke WC bikin beting kawong, malisit dah tuh. Keluarga menikahkan anak ramai, kumpulan di Peret Atong. Semua orang pergi, awak ditinggalkan. Paling yang nunggu anak satu lagi, itu pun bergiliran dia. Lambat kakaknya balik, teleponnya, Kak ancapi bulik, Kak ancapi. Aku hendak tulak juga.
gantian maharagu mama nih. Nah, kita orang tua mendengar cakap anak tuh sadih kita, kayak anakku ini terpaksa menunggui aku, padahal 2 tahun ku tunggui, beting kau ku sasahi, rabah ku bagusakan, anak nyusu ku susui, tabihira dibasuhakan, bekencing dibasuhkan, makan disuapi, mandi dimandii, sekali giliran awak nyakadahakon nunggui, sadih kita, dunia meninggalkan, atau kita yang meninggalkan dunia. Orang masih merindukan kita, tapi kita kada panjang umur meninggal dunia. Kayak almarhumlah anak gubernur Jawa Barat kan, nah, dirindukan, nya baik dengan orang, dengan anak yatim baik, anak S2 baru dapat juara 1 tandingan apa begitu, dapat dipaham juga kok, masih dirindukan, tapi dia meninggalkan dunia. Dunia masih mengharapkan dia, tapi dunia ditinggalkannya. Ada yang masih hidup di dunia, tapi dunia meninggalkan. Maka itu kalau sudah tuha, ada kawal lagi bebulik anom. Maka itu kalau sudah tuha, Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asal kejadiannya. Tabulik pulang, ayah kekanak, lagi kekanak berjalan bekisut, kena ada tuha bekisut tay pulang. Lagi kekanak marangka beting kaung, kena tuha beting kaung ay pulang. Lagi kekanak bekameh di pempes, kena kapimpis saya bekameh pulang. Anak boleh besuhi pimpisinya nang tuha nih, bilakannya nang double X tuh nah. Kenal pangkawitan daripada ti lambu hancing ada kia pampes sumbangannya sepadingan menukarkan pampes kita masangakan sambil bersesarik pulang. Nah, kembalikan asalnya kita makan disuapi lagi ke kanak, aina mentuha disuapi pulang. Asalnya kita lagi ke kanak mandi dimandii, kena tuha madang orang mandi pak, maka dimandii kada mandi kita. Anak berbaju dibajui kayak pakai kanak, kembali kepada asal. Nah, maka itu kita gunakan waktu muda untuk banyak beramal ibadah. Nanti di waktu Tuhannya Allah muliakan, Allah muliakan, anaknya merawat kita. Yang ketiga, wasihatu bil adwiyati. Tidak bisa didapat sehat dengan bermacam-macam obat. Ada kawa. Kalau kada Allah menghendaki tidak bisa. Obat tidak memberi bekas. Saya terpelicok sebelah nih, jatuh, tuhok berobat. Andeki janar kada mau juga. Andeki pala kada mau juga. Beurut saja. 8 orang mau urut nih sebelah kanan nih, ada mau dijakan gue lagi sekarnya dapat mangkat seorang sehat nah. Nah, Allah nyembuhkan. Sekarnya jatuh bulan Maulid kemarin kena sini ha. Ini kada kau mangkat gitu belum nah masih. Ini yang mau urut 30 kali dah diurut nih, sampai di Banjarmasin berdua yang mau urut, bertinjaknya mau urut. Setai katanya ngini nih, amun sebelah kiri nih kana sekali aja murut wagas nih, wajah aku sombong nih di harapan wagas ini, sakap tuh salah deh. Sekali aku aja murut nih aja, pulasnya di ingkolnya tanganku nih, di ulainya, aku tahan sedikit sakit bang. Jangan senam Ustaz ya, jangan senam gue, umpati. Apa yang umpati berasa himpal bahu sekalinya. Nah, sedikit lagi ini talimbah nih, sedikit apa yang bisa kayak ini. Ah, hadang gue aja. Kan di penginapan tuh dekat Pelai Hari itu ada orang kita Jawa Barat, baulah penginapan kayak apa ya? Kayak rumah-rumahan berpisah-pisah dia.
istimewa mahal tuh, tapi saya kada bayar pang, memang dia yang minta di situ. Datangnya kan andok 2 situ, andok belipat masih hanya masuk saya di penginapan tuh. Jadi andok 2 tadi sekalinya mengambil ke andok, wah jauh gawat nih, suruhnya ikut andok sako. Sekalinya andangnya buka hati aku nih, syuting andok tuh, yang syuting dibalutnya ke tanganku nih, rupanya ditinjaknya batis ini ke buka hati aku nih, nabal pis andok baru ditariknya kayak pemenjuhut as pumpong tuh. Aduh kok musibah ini nih, aduh hai sadih. Karena guru aja malam nih bila ada asal menari-narik ke dosa tautan tujuannya mau urut seorang tuh, wah hadang sabau ini dia menari-narik. Aduh hai nasib. Ada mau gas tuh ada berurut mau gas. Nah, jadi ada bilang maka jangan diurut lagi, dikasih aja lah, tawakal alhamdulillah nyaman dah kau mengikuti mik memasukkan gigi mobil lo kawa dah. Hari itu ada kawa tuh merut, oh ternyata bermacam-macam obat cara, kalau Allah kada mahendaki sembuh belum, tapi tetap usaha. Amun tak pelicuk urutlah. Maka jangan lupa berdoa, karena yang menyembuhkan Allah. Tapi kita kalau sakit disuruh berobat, kalau terselihu disuruh berurut. Tapi yang membetulkan itu Allah. Ini macam mana urat di dalam, macam mana kelihatan. Mau urat itu pun kadang tersalah pigang, urat yang mana barang di dalam macam mana. Nah, nasiban lah. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh. Tapi berurut, jangan kada berurut. Tapi jangan banyak berurut. Saya ini 30 kali berurut. Kemarin sudah nyaman, urut pulang bertambah sekalinya. Di juhudnya ada berbilang dengan aku, hadang ustad katanya. Tariknya belakang nih, cut menarik anak pingsan aku. Habis terlimbah basah pulang. Aturannya menurut tertelisin, jangan kita tarik tambah kakai lah. Wah jauh kacau bukan ini. Pada nyaman dah, tinggal sedikit lagi. Sekalinya ditariknya di belakang nih. Hai yang gue tadi mau unjut aja kan kok dia menarik. Itu kan nasihat gitu. Mensihat bisa lah. Aibah tu jera aku dan nak iburat. Nah, dahlah serah dengan Allah. Sama saya dulu. Saya dulu berobat karena batuk. Batuk ada mampir. Obat makan pil 6 bulan. Periksa masih aja batuk. Tapi di rongsen paru-paru bagus dah. Tapi batuk masih tambah 6 bulan pula. Sudah habis 6 bulan dah. Masih batuk 12 bulan dah. Suruh dokter tambah pulang 3 bulan. Jadi 15 bulan makan pil. Nah, apa salah saya? Orang 6 bulan sembuh. Oh, pikir saya mungkin saya ini kurang memohon dengan Allah. Jadi saya asal makan obat, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ini syariatnya saja saya berobat, tapi ketentuan Engkau yang menyembuhkan. Alhamdulillah batuk hampir surak. Berhentilah. Sampai ke Makkah ada batukan kok. Sampai boleh kada batuk. Kawan saya yang di sini kada batuk, di sana kaitik Jepun. Kaitik laki mahahak. Ada pati ada suara. Katukan batuk. Saya kada lagi, karena saya bilang saya tuhuk ada batuk di kampung. Jadi Makkah pangsiun. Kada lagi batuk. Pada rata-rata penyakit di Makkah itu masih batukan. Saya alhamdulillah kada. Nah, jadi kita kalau makan obat jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Mohon dengan Allah, karena Allah nang menyembuhkan. Karena obat itu katanya fala tahsulu sihah binafsil adwiyah. Tidak bisa hasil sihat dengan semata-mata obat, tidak bisa. Tapi bal bisyifa illahi ta'ala, bahkan sihat itu dengan kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nak menyembuhkan, sembuhlah. Kalau kada, kadalah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, ada orang lumpuh datang ke beliau, pecahkan sidin sedikit, berlari, sembuh. Itu menandakan yang menyembuhkan Allah. Tapi setiap sakit berobat, tapi berobat tidak menjamin sembuh. Banyak kayak orang mati sedang berobat banyak.
kada sedikit, karena obat tidak bisa menyembuhkan semata-mata kalau bukan Allah. Walau sebakol makan obat, kalau Allah kada menyembuhkan, mati. Karena Allah menghendaki kita meninggal dunia. Mau diapakan? Umur baru 40 tahun, obat kada pisah, tapi mati ya juga. Kenapa Allah kada menghendaki inya sihat? Maka itu etikat. Tetap Allah yang menyembuhkan, cuman berobat sebagai usaha. Kemudian diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, husnul tawaddudi, bermula baiknya mahabbah, baiknya mengasihi, menyayangi ilan nas kepada semua manusia. Kebaikannya nisful akli, yaitu separuh akal. Jadi baiknya kita mahabbah kepada manusia itu separuh akal sudah. Nyaman kalau kita nih hidup berkasih sayang sesama kita manusia, akal berfungsi. Tidak mau membuat orang sakit sebab kita, tidak mau membuat orang susah sebab kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudaratun nas shadaqatun, bermula mengasihi manusia, menjinaki manusia sedekah. Kita ramah dengan orang itu sedekah. Menjinakkan hati sesama kita sedekah. Makanya dalam perkumpulan boleh kita bergurau, boleh kita agak berlucu-lucu untuk menjinakkan hati sesama kita. Itu sedekah hukumnya. Sedekah. Ai mulatafatun nas, artinya melembuti, melemah lembuti manusia bil qauli, dengan ucapan. Ayah itu kalau bercakap lemah lembut, itu namanya menjinaki hati orang dengan lemah lembut bil qauli, dengan ucapan. Itu sedekah. Karena kalau beliau bercakap, orang menjadi tentram, menjadi damai, menjadi nyaman. Itu sedekah. Wal fi'li, dan perbuatan dengan sesama kita ini lemah lembut, ya mau aja membantu dan sebagainya. Yusabu alaihi, itu diberi ganjaran atas itu orang. Sawabas sadaqati, akan pahala sedekah. Jadi kalau kita berbaik-baik, mengasihi, menyayangi sesama kita, itu sedekah. Lemah lembut dalam bercakap, ramah dalam bertingkah, itu hukumnya sedekah. Wakana, dan ada ia Nabi, min mudaratihi, daripada belas kasihnya Nabi, annahu, bahwasanya Nabi la yazumu ta'aman, Nabi tidak pernah mencela akan makanan. Tidak pernah. Walau tidak nyaman, tidak pernah mencela. Makanya kalau di Mekah, siapa yang mencela makanan sampai bulik kada nyaman. Jangan pernah bilang kada nyaman, jangan pernah. Kan di Mekah tuh berasnya agak ganal-ganal. Terus katanya kada nyaman, lalu beras di Mekah nih asli sampai bulik kada nyaman. Jangan dicela. Nabi kada pernah mencela. Jadi kami pas pertama kali sampai di Mekah, naikkan di maktab, dikasih halal-halal, kasih susu kayak itu, kayak Yakult. Nah, kayak Yakult loh, percis Yakult loh, tapi susu.
Nah, dikasih satu-satu. Saya buka, penginum, masam. Ada jadi, jaku liwat kadar luasa, sapung ini. Ada kawan saya guru, ada maunya. Karena inilah pertama dapat minuman di Makkah, habiskannya. Aku kan dindak terus serangnya besi, saya pengandak. Ada aku teruskan, sakalnya 3 hari beiraan. Ya kunang kada boleh itu mencela makanan asli. Kalau sudah besi itu bukan mencela. Ini kan makanan besi, memang sudah besi. Sekali di mireknya taliwat kadar luasa memang masam. Ada saya minum, ada minum dah. Yang penting kita jangan mencela, berdiam saja. Maka tidak dilaporkan ke yang ngasih. Pak ini dah, berdiamlah kami. Cuman tidak diminum. Kawan saya tadi diminumnya. Ingat pasan waktu menasik, jangan mencela makanan di sana. Kan jangan mencela. Mau kada menginum kan kada apa-apa. Barangnya besi, siapa yang minum? Nah, jadi kada boleh mencela. Nabi itu kayak aja kada pernah mencela makanan. Kita ni kadang-kadang bisa mencela. Di mana katanya makan kita, wih di situ, wih dainak situ, bisa mencela kita. Padahal masakan orang juga, aromnya 6 RT keciuman. Asal RT itu berduduk berganding berenam, keciuman, harumnya. Semua masakan itu nyaman, cuman ada yang lebih nyaman. Jadi tidak dicela, makanan itu tidak dicela. Wala yanharu khadiman. Nabi tidak pernah membentak khadim, tidak pernah Nabi membentak pelayan, kada pernah. Kalau kita ini kan sering membentak, anak buah dibentak. Kan kita kadang-kadang ada pembantu terlambat dimarahi, pada awak Arab terlambat juga. Jadi bang tukang marahi. Kadang terlambat nyapu kada bersih dimarahi juga. Awak menang bersih juga. Nabi tidak mau membentak pembantu itu, Nabi kada mau. Makanya kita jangan membentak pembantu, apalagi pembantu usaha. Karena kalau dia tidak bekerja, usaha kita bagaimana? Apalagi material tuh. Material tuh kan berat gawinya. Ya bisa kita marahinya panat. Kalau dimarahi terus, kompaknya kan dimasukkan baham untuk mengangkut samin seorang 2 hari garing. Jadi tidak bisa kita membentak-bentak itu. Kalau dia salah, ditegur, jangan dimarahi. Nabi tidak pernah. Bagaimana saja pembantu Nabi kada bentak. Wala yatribum ra'atan. Nabi tidak pernah memukul istri, kada pernah. Jadi kalau orang bisa menangani istri, itu maliset. Nabi kada pernah. Itu namanya sedekah. Kemudian wa husnus su'al, dan bermula baiknya pertanyaan masalah agama, tapi menanyanya ailil ulama nisful ilmi, itu separuh ilmu. Maka Tuan Guru Bakit itu setiap habis pengajian bulik ke rumah itu ada yang mengiringi dari guru-guru, dari yang dekat dengan beliau, orang tertentu. Beliau muzakarah ulah. Sebelum pulang itu muzakarah. Jadwal beliau tuh katanya nanti selesai muzakarah tuh jam 12 lewat. Jadi saya mengawani waktu itu malam Ahad setengah bulan yang lalu, duduk dengan beliau menghadapi yang muzakarah tadi di samping beliau. Itu dari jam 10 seperempat saya mengawani duduk semiti jam bang. Baru selesai jam 12 lewat seperempat lebih dikit. Jadi 2 jam saya mengawani sidin duduk. Jangan salah 6 kali kesamutan betis. Karena kada berani bersila begini, kada berani saya. Saya duduk kayak sembahyang, pakai kayak tahiyat, kayak tasyahud awal, kadang kayak tasyahud akhir, biar kesemutan pindah kaki. Ada berani bersila karena dekat lutut dengan beliau, ada nyaman. Itu muzakarah, banyak pertanyaan. Rupanya pertanyaan itu nisful ilm, separuh ilmu. Sebab bertanya,
Karena kalau bertanya itu lebih melekat. Kalau bertanya itu lebih melekat daripada cuman mendengar. Makanya sebenarnya tanya jawab itu bagus. Kayak Ustadz Abdul Samad tanya jawab lebih melekat. Ya cuman harus menguasai kitab. Kalau pas-pas kayak saya nih ngalihin tanya jawab, minta tempo panjang. Kata yang satu, kalau main tempo kami gini sanggup juga. Nah, itu kan sihat. Datangkan fitnah namanya. Pokoknya katanya buka pertanyaan, asal ditanya nanti minggu depan. Bertanya nanti minggu depan. Kalau gitu katanya aku gini bisa aja. Nah kan, jadi dia bisa buka pertanyaan. Kalau macam Tuan Guru itu, yalah Ustadz Abdul Samad, iya, ya. Jadi melekat dia. Jadi tidak salah lah tanya jawab itu. Karena tanya jawab itu kan yang berlaku di hatinya. Sedang berjalan sekarang, macam mana saya cari jalan keluar? Bertanya, lalu disampaikan, enak. Nah, orang nanya dengan beliau, macam mana guru supaya sembahyang khusyuk nih? Kami kada kawa, maknanya kada kawa. Oh Jasidin, setiap nang kita baca diresapi. Sebelum membaca itu terbayang dan kita baca. Jadi nikmat beribadah itu. Kata selesaikan. Karena kalau harus paham makna, terus kita apa maknanya? Apalagi imam membaca surah sajadah subuh Jumat. Mana paham kita maknanya? Jangankan kita, imam tuh udah paham. Apalagi awak. Nah, ala imam masih lumayan dia hafal. Kita mana kada hafal, mana kada paham. Lalu macam mana? Nikmati saja bacaan imam tuh. Nikmati, itulah tingkatan kita hendak mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Hendak paham langsung berat. Nah, jadi kalau tidak tahu bagus bertanya, itu sebahagian daripada ilmu. Terakhir wa husnut tadbir, dan sebaik-baik memikirkan akibat sebelum berbuat. Nisful ma'isyati, itu separuh penghidupan. Sebelum kita berbuat pikirkan dulu. Kalau saya nak berdagang minyak arum, pikirkan dulu cocok ndak. Kalau saya buka toko begini cocok ndak. Kalau saya nak beli kebun sawit cocok ndak, pikirkan dulu. Kalau tertukar kebun sawit orang, nanti terlapis, duit hilang, kebun sawit hilang, kepala minik, bini mamuk, mangkok pecah. Nah, kan berpikir bang. Makanya dipikirkan usaha apa yang baik, dicari tahu orang yang berpengalaman, biar itu jangan tersalah. Itu adalah separuh daripada penghidupan yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar, selamat dunia dan selamat akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.